kira-kira mencukupi nggak ya jadi seorang dosen dengan kebutuhan kita saat ini? Nah, saya akan memberikan bocoran tentang gaji dosen yang rata-rata ada di universitas di Indonesia. Dan sekarang kita akan bermain simulasi gaji dosen tetap. Siap-siap. Ini dosen pemula contohnya. Dia punya gaji pokok kan antara 2 juta sampai 4 juta ya. Kita ambil yang paling pahitnya lah 2 juta. Gaji pokoknya dosen tetap tersebut 2 juta rupiah. Jabatan dosennya, dia punya jabatan dosen asisten ahli 150. Satuannya kita kalikan 5.000 menjadi totalnya 750.000. Ini nggak semua kampus ya seperti ini, namun di beberapa kampus saja. Tergantung, satuannya ada yang 3.000, ada yang 10.000 satuannya, bahkan ada yang 1.000 satuannya. Tergantung, ini contohnya aja lah. Rata-rata di kampus segini, 5.000. Jabatan struktural, ya dia hanya dosen aja. Dia bukan kaprodi, bukan dekan, ya berarti tidak ada kan ya, 0. Kemudian honor mengajar. Honor mengajar kan 12 SKS ya selama 1 semester. Nah, 1 semester itu maksudnya 12 SKS dalam seminggu. Karena sebulan ada 4 minggu, berarti 12 SKS dikali 4. Sama dengan 48 SKS. Nah, 48 SKS dikali 70.000. Nah, biasanya honor SKS ini tergantung. Ada yang 50.000 per SKS, ada yang 60, 70, sampai 100.000. Tergantung dari kampusnya ya. Kita ambil contoh di sini honor SKS-nya 70.000. Berarti 70.000 dengan 12 SKS sama dengan 3.360.000. Itu setelah dikali 4 ya dalam sebulan. Totalnya berarti untuk dosen pemula mendapatkan 6.110.000. Itu buat yang pemula banget. Enak nggak? Ya tergantunglah masing-masing dari kalian. Nah ini belum seberapa. Kita akan naik lagi ke level yang lebih tinggi lagi. Ini dia, dosen tipe A. Dosen tipe A ini, dia punya sertifikasi dosen. Jika tadi yang dosen pemula tidak punya sertifikasi dosen, sekarang dia punya sertifikasi dosen dengan golongan 3B. Golongan 3B itu standarnya 2,8 juta. Berarti totalnya didapat dalam sebulan dia bisa mengantongi uang sebesar 8.910.000. Gimana? Lumayan nggak? Ya tergantung, kalau kamu orangnya hedon, ya masih kurang lah. Tapi kalau kamu orang yang bersyukur, ya itu. Lumayan ya, sebulan dapat 8 juta. Ada juga tipe B. Nah, tipe B ini adalah dosen yang jabatan dosennya itu tidak lagi asisten ahli, namun sudah menjadi lektor. Lektornya nominalnya 300. Dan dia punya sertifikasi dosen, golongannya bukan 3B, tapi 3D, naik golongan. Karena jabatan dosennya naik menjadi lektor 300, otomatis sertifikasi dosen golongannya juga harus naik, jadi 3D. Totalnya dia bisa mendapat 10.360.000. Ini rata-rata lah ya, di semua kampus di Indonesia. Ada juga yang lebih rendah, namun ada juga yang lebih tinggi. Rata-rata seginilah. Dan ada juga nih, dosen-dosen atau kampus, dosen-dosen. Ada juga kampus yang memberikan stimulus tadi ya saya bilang, dengan adanya tunjangan pendidikan S3. Jadi kalau kamu mengajar di kampus tersebut, yang kampus tersebut tuh ada namanya tunjangan pendidikan. Jika kamu dosen S3, maka kamu dapat tunjangan pendidikan sebesar 3 juta. Itu ada tuh kampus yang seperti itu. Nah, berarti dapatnya berapa? Nih dapatnya 13.360.000. Itu harus S3 ya. Berarti depannya doktor. Misalkan Dr. Brian Givan. Wih, mantap. Ini gajinya segini. 13.360.000. Tinggal dilihat saja berapa jabatan dosen kamu, apa jabatan dosen kamu, dan apa golongan sertifikasi dosen kamu. Kalau honor mengajar ya tetap 12 SKS. Jika ada pilihan kampus A, kampus B, mau jadi yang mana dosennya ya, kamu tanya yang seperti ini. Dia jabatan dosennya dikalikan dengan berapa satuannya. Dia ada nggak tunjangan pendidikan S3-nya? Atau dia sertifikasi dosennya bagaimana? Nah, di beberapa kampus ada yang pengurusan jabatan dosen dan sertifikasi dosennya dibantu oleh pihak kampus. Itu banyak tuh kampus begitu. Namun ada juga kampus-kampus yang tidak menguruskan itu, karena ini adalah pribadi. Kita mau punya jabatan dosen, yang ngurus sendiri. Kita mau punya sertifikasi dosen, yang ngurus sendiri.
Namun ada juga kampus-kampus yang luar biasa hebatnya, yang hal kayak gini diurusin gitu loh. Diurusin sehingga dosen tinggal ngajar aja. Tinggal diminta apa sama bagian tersebut, kita siapin. Di telepon misalkan ada namanya bagian apa ya di situ ya, misalnya bagian pengembangan lah, pengembangan dosen misalkan. Ibu mau naik lektor 300 nggak? Oh mau, ya udah siapin ya ijazahnya, jurnalnya, nanti kami ngurus. Wah itu enak banget kan. Nah carilah kampus-kampus yang seperti itu, sehingga kita tidak terlalu ribet sama urusan naik pangkat atau naik in passing golongan segala macam. Gimana? Masih mau tetap jadi dosen? Atau mau jadi pengusaha aja? Dikembalikan lagi ke kamu. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Video pembelajaran untuk kamu menimbang apakah baiknya saya menjadi dosen atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.